malam hari ini saya percaya kita semua anak-anak muda GKT Elroy selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, dimanapun kita berada, selalu disertai Tuhan dan selalu menjadi biji mata Tuhan. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita akan mengadakan ibadah youth seperti biasa. Namun walaupun kita tidak berada di satu ruangan atau gereja, tapi tetap saja Tuhan pasti akan melihat kita, mendengarkan setiap doa-doa kita semua. Oke, sebelum kita menaikkan lagu pujian penyembahan kita, kita terlebih dahulu mari kita tenangkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa Tuhan, Engkau sungguh dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih kami Tuhan Yesus, pemuda-pemudi GKT Elroy Tuhan, yang saat ini kami akan mengadakan ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ibadah kami, di dalam tangan-Mu kami serahkan semua ibadah kami Tuhan, biarlah menjadi ibadah yang berbau harum di hadapan-Mu, ibadah yang memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa, amin. Baik teman-teman, mari kita angkat satu pujian kita, pujian yang sangat luar biasa. Mari kita kasih hati kita masing-masing dan mari kita fokus menyembah Tuhan pada malam hari ini. Ku
Salam, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara kaum muda-mudi remaja IKTL ROI. Terpujilah nama Tuhan karena pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali lewat renungan firman Tuhan, ya, walaupun hanya dalam bentuk video, tetapi kita berharap ada sukacita surga mengalir atas diri kita masing-masing. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan renungan kita pada kesempatan ini. Mari berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, karena kasih setia dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami bisa menikmati segala berkat dan anugerah-Mu kepada kami sehingga sampai saat ini. Tuhan, Engkau senantiasa menjadi pertolongan, perlindungan bagi kami. Engkau yang membela kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi kami dari segala malapetaka dan virus corona saat ini, sehingga kami senantiasa bisa tegak di dalam melayani dan memuliakan Tuhan. Kami akan belajar merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus tuntunlah kami, terangilah hati kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan, ya, di dalam ibadah kita, dan kita akan kembali mengingat tema Natal kita bulan Desember 2019 yang diambil dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ini merupakan tema Natal kita Desember 2019 yang lalu, dan ini merupakan firman yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita selama masa tahun 2020 ini. Penekanan di dalam tema ini adalah bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Seizin Tuhan, tema ini diberikan kepada kita di tahun 2020 ini karena Tuhan tahu bahwa memasuki tahun 2020 ini kita akan menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, dan menjadi kenyataan awal Januari 2020, ya, telah terjadi musibah, yaitu pandemi virus corona atau COVID-19, ya, dan di Indonesia virus itu mulai masuk sekitar, ya, pertengahan Maret 2020 ini. Nah, saudara-saudara, seperti yang kita saksikan bersama, ya, sekarang ini semua orang mengalami kesulitan hidup. Ya, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi hampir seluruh dunia merasakan penderitaan, merasakan kesukaran dan kesulitan karena virus corona yang sedang melanda bumi kita ini. Nah, saudara, inilah tema Natal kita, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Artinya apa? Di tengah-tengah kesulitan di tahun 2020 ini, kita harus bangkit, ya, mengangkat tilam kita, yaitu segala beban-beban hidup kita angkat di hadapan Tuhan, dan kita berjalan, artinya bertindak, melakukan apa yang bisa kita kerjakan, dan pertolongan Tuhan akan nyata bagi kita semua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kaum muda-mudi juga, ya, yang saat ini juga menghadapi masa-masa yang sukar, ya, saudara-saudara, seperti sekarang tidak bisa beribadah, tidak bisa bersekutu dengan teman-teman kaum muda-mudi, dan juga tidak bisa melanjutkan pendidikan baik di SD, SMP, SMA, bahkan yang sudah kuliah tidak bisa belajar bersama di sekolah maupun di kampus, ya, semua aktivitas di rumah. Dan ini kita menghadapi masa-masa yang sukar. Namun demikian, lewat tema Natal kita harus tetap bangkit, ya, bangkit semangat kita, bangkit, ya, daya juang kita untuk menghadapi masa yang sulit di tahun 2020 ini.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun banyak kesukaran, tetapi jangan kendor iman saudara, jangan kendor semangat saudara, harus bangkit sebagai generasi pemenang abadi atau GPA, generasi pemenang abadi. Saudara adalah generasi pemenang abadi di akhir zaman ini. Saudara adalah generasi-generasi muda ya yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini. Oleh karena itu, sekalipun masa-masa yang sukar dan sulit yang kita hadapi saat ini, saudara sebagai kaum muda juga harus tetap bangkit jiwanya, bangkit semangatnya untuk bisa bertahan hidup, ya, untuk bisa melayani Tuhan dan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, seperti di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 ya sampai yang ke-7, ayat 5 sampai yang ke-7 saya bacakan ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, pesan firman Tuhan untuk saudara kaum muda-mudi remaja saat ini ya, di masa-masa yang sukar ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan tentang masa depanmu, tentang pendidikanmu, tentang cita-citamu, serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, menolong, memberkati saudara. Ia akan memunculkan kebenaran saudara seperti terang, ya, dan hakmu seperti siang, artinya tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Namanya kebenaran seperti terang itu tidak bisa tertutupi. Artinya sekalipun hidup di dalam kegelapan, dan karena Dia sebagai terang akan menerangi kegelapan. Artinya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan hakmu seperti siang, yaitu hakmu dari Tuhan akan dinyatakan seperti siang. Artinya akan tetap ada dan tidak akan hilang. Sama seperti siang, sekalipun berlalu ya malam, ya kita masuk malam hari, tetapi kita pasti juga akan masuk di pagi hari dan siang hari. Artinya pasti, kepastian itu janji Tuhan bagi kita yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, seperti tema kita, bangkitlah menjadi teranglah bagi kemuliaan Tuhan. Maka kebenaran hidup kita akan nyata seperti terang. Itu yang dinyatakan oleh Tuhan melalui subtema kita. Jadi, saudara-saudara kaum muda, di masa-masa yang sukar ini, jangan kendor imannya, jangan menjadi lemah, jangan putus asa, tetapi harus tetap bangkit, harus tetap semangat, terlebih di dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ya, sekalipun dunia saat ini digoncang-gancing oleh virus corona, tetapi kita sebagai umat Tuhan harus semakin mengasihi Tuhan melalui ibadah kita dan juga melalui pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak saudara kaum muda GKT Roy untuk mulai memahami tentang tabernakel, karena kita adalah gereja Kristen Tabernakel, dan selama ini belum ada pelajaran khusus kepada kaum muda-mudi remaja GKT Roy tentang pengajaran tabernakel. Makanya melalui video ini saya akan mengajar saudara secara singkat saja tentang tabernakel ini, dan nanti akan kita lanjutkan di hari-hari berikutnya. Nah, saudara, ya, istilah tabernakel, ya, istilah tabernakel itu berasal dari, ya, pernyataan Tuhan sendiri kepada Musa ketika umat Israel sudah keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tetapi di perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kemah suci. Kalau dalam terjemahan baru Alkitab kita Perjanjian Lama, tabernakel itu adalah kemah suci.
Dan itu merupakan perintah dari Tuhan kepada Musa untuk dibangun di tengah-tengah perjalanan mereka di padang gurun. Nah, seperti yang tertulis di dalam Keluaran pasal 25 ayat 8 sampai yang ke-9. Kita baca. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotnya, demikianlah harus kamu membuatnya. Istilah tabernakel itu di dalam bahasa Inggris King James Version tabernakel, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia ditulis kemah suci, atau istilah lainnya bait suci atau bait Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, pembangunan tabernakel atau pembangunan kemah suci merupakan perintah Tuhan kepada Musa ketika bangsa Israel sedang berada di padang gurun di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, pada saat itu Tuhan memanggil Musa naik ke atas gunung Sinai, bertemu dengan Tuhan di sana, dan disitulah Tuhan menunjukkan kepada Musa gambar atau contoh kemah suci yang harus dibangun di tengah-tengah umat Israel, yaitu contoh kemah suci yang ada di kerajaan surga. Jadi Tuhan berkata kepada Musa, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotnya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ini perintah pembuatan kemah suci atau tabernakel yang diterima oleh Musa. Nah, saudara, kita melihat di dalam terjemahan King James Version, di situ tertulis istilah tabernakel itu. Kita baca, and let them make me a sanctuary, that I may dwell among them, according to all that I shewed thee, after the pattern of the tabernacle, and the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it. Nah, di situ ada kata-kata tentang tabernakel. Tabernakel. Jadi kemah suci itu tadi disebut dalam King James Version itu tabernakel, dan itulah istilah yang kita gunakan sekarang ini. Nah, saudara, kenapa kita harus belajar tabernakel ini? Nanti kita akan pelajari berikutnya. Nah, ini gambar tabernakel yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Gambar tabernakelnya ini. Kalau kita melihat di sini ada pembangunan tabernakel atau bait suci tertulis di dalam Keluaran pasal 25 sampai pasal yang ke-40. Nah, ini saudara gambar tabernakelnya Gambar tabernakelnya. Mulai dari sini pintu gerbang masuk ke daerah halaman, masuk ke ruang suci, dan ini ruang maha suci. Jadi tabernakel itu punya ukuran, yaitu lebarnya itu 50 hasta, sedangkan panjangnya itu 100 hasta. 100 hasta. Lebarnya 50 hasta, panjangnya 100 hasta. 100 hasta. Otomatis luasnya semua 5.000 hasta. Luas seluruh tabernakel ini adalah 5.000 hasta. Nah, jadi tabernakel ini hanya satu pintu, yaitu pintu gerbang, berada di sebelah timur. Ini namanya pintu gerbang yang terdiri dari 4 tiang. Pintu gerbang 4 tiang, dan ada selambunya 4 warna. Masuk melalui pintu gerbang, kita masuk ke daerah halaman. Ini namanya halaman tabernakel. Di dalamnya ada 2 benda-benda, yaitu mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Dari daerah halaman masuk
ke ruang suci melewati pintu kemah. Ini namanya pintu kemah. Pintu kemah ada 5 tiang dan ada selambunya, warnanya juga 4 sama seperti warna pintu gerbang. Ya, merah, biru, ungu dan putih. Nah, ini daerah ruang suci. Daerah ruang suci ini terdiri dari 3 benda, yaitu meja roti sajian, pelita emas, dan mezbah dupa. Ini namanya ruang suci. Dan masuk ke dalam lagi melewati yang namanya pintu tirai. Ya, terdiri dari 4 tiang dan selambunya juga 4 warna. Ya, seperti warna pintu gerbang, pintu kemah, demikian juga pintu tirai. Dan kita masuk ke ruang suci atau ruang Maha Kudus. Ya, kita masuk ke ruang Maha Kudus. Di sana ada yang namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Nah, saudara, istilah atau pengertian-pengertian daripada benda-benda tabernakel ini nanti akan kita jelaskan di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena banyak pengertiannya, banyak artinya, atau arti rohaninya, atau animasi daripada benda-benda tabernakel ini. Yang jelas, inilah gambaran dulu tabernakel, ya, tabernakel yang dibangun oleh Musa di atas Gunung Sinai, ya, yang harus dibangun di tengah-tengah umat Israel, yaitu di padang gurun. Ya, ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan di dalam perjalanan di padang gurun mereka harus beribadah kepada Tuhan melalui pola tabernakel. Jadi pada saat itu umat Israel beribadah kepada Tuhan melalui pola tabernakel. Nah, secara rinci nanti kita akan pelajari secara bertahap. Nah, sekarang ya, saya mengajak saudara-saudara untuk memahami dan mempelajarinya, ya, setahap demi setahap. Mengapa kita harus belajar tabernakel ini? Ya, kenapa kita harus belajar tabernakel? Ya, itu tabernakel itu sudah zaman Taurat. Sekarang zaman perjanjian baru. Untuk apa kita belajar tabernakel? Untuk apa kita belajar kemah suci? Karena banyak orang yang berkata demikian. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ya, di dalam Injil, ya, Matius, bahwa, ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Memang semua, ya, unsur-unsur di dalam pola ibadah tabernakel yang dibangun oleh Musa di padang gurun ini sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tetapi menjadi pertanyaannya, kenapa saat ini kita harus belajar tabernakel? Ya, itu kan sudah usang. Saudara-saudara, tidak demikian. Di dalam perjanjian baru juga, dalam Ibrani pasal 8, Ibrani pada pasal 9 juga berbicara tentang tabernakel. Bahkan sampai di dalam kitab Wahyu pun, ya, di dalam kerajaan surga juga tetap berbicara tentang tabernakel atau kemah suci. Nah, kita akan mempelajarinya secara bertahap, tidak bisa sekaligus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, mengapakah kita harus belajar tabernakel? Ya, mengapa kita harus belajar tabernakel? Sederhananya saja, ya, karena tabernakel atau kemah suci adalah bayangan atau gambaran dari kerajaan surga. Ya, karena tabernakel atau kemah suci itu adalah bayangan dan gambaran dari kerajaan surga. Ini yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam perjanjian baru yang tertulis dalam surat Ibrani pasal 8 ayat 5. Ya, saya bacakan Ibrani pasal 8 ayat 5. Ya, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ternyata kemah suci yang dibangun oleh Musa di atas gunung itu, yang dibangun oleh Musa di padang gurun itu, merupakan gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Karena itulah contoh yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai. Jadi
kemah suci itu adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sehingga di bumi ini juga perlu kita memahami, perlu kita mempelajari, dan perlu kita mencermati secara seksama apa sih maksudnya tabernakel itu, apalah tujuannya dibangun di bumi ini, dan bagaimana penggenapan dalam kehidupan kita di akhir zaman. Itu yang akan kita pelajari setahap demi setahap. Nah, saudara, tadi kenapa kita harus belajar tabernakel? Kita sudah tahu bahwa tabernakel atau kemah suci adalah bayangan dan gambaran dari apa yang ada di surga. Nah, sekarang tujuan pembangunan tabernakel itu, yang pertama adalah supaya Tuhan diam atau tinggal di tengah-tengah umatnya. Sekali lagi, supaya Tuhan diam atau tinggal di tengah-tengah umatnya. Nah, ternyata saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa pembangunan tabernakel atau kemah suci di padang gurun itu, disitulah umat Israel beribadah kepada Tuhan, yaitu melalui ibadah pola tabernakel. Dan di dalam ibadah pola tabernakel itu, Tuhan hadir di tengah-tengah umat Israel. Tuhan berbicara kepada umat Israel secara langsung, melalui tabernakel atau kemah suci yang mereka bangun di padang gurun. Kalau kita memahami secara lengkap di dalam kitab Keluaran, ternyata Tuhan senantiasa hadir dan berbicara kepada umatnya itu, letaknya itu berada di ruang Maha Kudus, yaitu di atas tabut perjanjian Allah. Di ruang Maha Kudus, di atas tabut perjanjian Allah yang ada 2 kerub itu di atas tabut perjanjian. Di situlah Tuhan senantiasa hadir dan berbicara kepada umat Israel. Nah, saudara saya kasih Tuhan, tabut perjanjian ini pun sampai pada masa Raja Daud itu senantiasa dibawa oleh umat Israel, sebagai penuntun bagi mereka di dalam perjalanan hidup mereka. Bahkan pola ibadah mereka juga pun dilakukan sesuai dengan pola tabernakel atau kemah suci yang dibangun oleh Musa. Sekalipun bait Allah yang dibangun oleh Raja Daud maupun Raja Salomo itu bentuknya berbeda, tetapi makna-makna di dalam ibadah itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Musa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa itu tujuan pembangunan tabernakel itu adalah supaya Tuhan diam atau tinggal di tengah-tengah umatnya. Berarti kalau tabernakel tidak dibangun, maka Tuhan tidak akan diam di tengah-tengah umatnya. Yang selanjutnya kita lihat di dalam Keluaran pasal 25 ayat 8, kita baca, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Artinya tujuan membangun tabernakel itu supaya Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Selanjutnya yang kedua saudara, tujuan pembangunan tabernakel itu adalah tempat Tuhan berbicara kepada umatnya. Sekali lagi, tempat Tuhan berbicara kepada umatnya. Kita baca di dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Keluaran pasal 25 ayat 21 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan, haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang ada di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, saudara, jelas di sini bahwa
di atas tabut perjanjian Allah itu, disitulah Allah berbicara kepada Musa dan Musa menyampaikan kepada umat Israel. Jadi itulah tujuan yang kedua di dalam pembangunan tabernakel itu, yaitu tempat Tuhan berbicara kepada umat Israel. Ya, saudara, kalau kita melihat kembali gambar tabernakel itu, ya, gambar tabernakel itu ternyata di sini tabut perjanjian itu yang dikatakan tadi tabut perjanjian, dan di atasnya ada 2 kerub, ya, 2 kerub. Nah, di dalam tabut perjanjian ini ada 2 loh batu. Ya, 2 loh batu dan buli-buli emas dan tongkat daun yang bertunas. Nah, disinilah Tuhan itu senantiasa hadir, ya, hadir dan berbicara kepada umat Israel, yaitu di atas tutupan pendamaian yang ada 2 kerub. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi tujuan pembangunan kemah suci atau tabernakel ini yaitu supaya sebagai tempat Tuhan berbicara kepada umat Israel. Yang ketiga, tujuan pembangunan tabernakel itu adalah supaya Tuhan tidak muak melihat umatnya. Nah, ini penting. Tujuan pembangunan tabernakel itu supaya Tuhan tidak muak melihat umatnya. Namanya muak itu membuat muntah-muntah, jijik, atau ya sangat benci melihatnya. Tetapi dengan pembangunan tabernakel, dengan beribadah lewat pola tabernakel itu pada masa Israel itu, maka Tuhan tidak muak melihat orang-orang Israel. Ya, saudara, pernah saudara merasakan muak nggak melihat makanan, melihat hal-hal yang kotor, melihat tempat yang kotor, atau melihat bangkai? Bagaimana perasaan saudara kalau melihat bangkai yang busuk, yang dipenuhi dengan ulat-ulat? Pasti merasa muak. Nah, demikian juga Tuhan akan muak melihat umatnya itu apabila tidak membangun ibadah dengan pola tabernakel itu. Ya, jadi tujuan pembangunan tabernakel, ya, yaitu supaya Tuhan tidak muak melihat umatnya. Artinya apa, saudara? Ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan itu harus sesuai dengan patron, ya, pola kerajaan surga, yaitu kemah suci yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Nah, disitulah bentuk atau pola ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan. Nah, di dalam pola ibadah yang dibangun lewat pola kerajaan surga atau disebut dengan kemah suci atau tabernakel itu, Tuhan tidak muak melihat umatnya. Tuhan tidak muak melihat umatnya. Nah, ini penting saudara-saudara. Ya, penting sekali. Kalau sekarang juga, ya, kita beribadah kepada Tuhan dan tidak sesuai dengan pola kerajaan surga, maka Tuhan juga bisa muak melihat kita. Namanya muak itu artinya sangat jijik, benci. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kalau saudara-saudara melihat bangkai yang busuk, bangkai busuk penuh dengan ulat-ulat, jijik tidak? Saudara-saudara, demikian juga Tuhan melihat kita ini kalau kita beribadah, ya, tidak sesuai dengan pola kerajaan surga, maka Tuhan juga muak melihat kita, jijik melihat kita. Karena seringkali kita beribadah itu sesuai dengan keinginan kita sendiri. Bahkan banyak motivasi-motivasi yang salah di dalam beribadah. Ada motivasi supaya ingin tampil, ada motivasi supaya mendapat keuntungan, ada motivasi supaya kelihatan bisa, kelihatan mampu, kelihatan punya talenta, ya, supaya dilihat orang, atau motivasi yang bersifat show atau pertunjukan, atau merasa bisa, merasa mampu. Kalau motivasi-motivasi itu, maka Tuhan muak melihat kita dalam ibadah kita. Tapi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kemurnian. Karena tabernakel ini dibangun, ya, semua benda-benda tabernakel ini selalu dilapisi oleh emas, ya, seperti tabut perjanjian, seperti mezbah dupa,
seperti meja roti sajian, seperti pelita emas itu semua disalut dengan emas. Terlebih-lebih pelita emas itu murni, emas murni. Artinya berbicara masalah kemurnian. Jadi kita beribadah itu, kita melayani itu harus murni di hadapan Tuhan. Tidak ada embel-embel, tidak ada motivasi-motivasi yang salah. Tidak ada motivasi daging. Ya, tidak ada motivasi yang lain di dalam melayani Tuhan. Maka kalau kita bisa melayani Tuhan dengan murni, seperti benda-benda tabernakel ini yang selalu disalut dengan emas murni, maka Tuhan sangat senang melihat kita. Tuhan berkenan kepada kita. Nah, kita baca saudara, Imamat pasal 26 ayat 11 sampai yang ke-12. Imamat pasal 26 ayat 11 sampai 12. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini sangat jelas ayat ini, ya, sangat jelas ayat ini. Tuhan berkata, aku akan menempatkan tabernakelku atau kemah suciku di tengah-tengahmu, ya, dan hatiku tidak muak melihat kamu. Hatiku tidak muak melihat kamu. Nah, nanti saudara-saudara, kita harus memahami firman ini juga merupakan firman nubuatan, bukan hanya bersifat sejarah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, tidak. Ya, tetapi ini juga merupakan firman nubuatan yang juga tergenapi di akhir zaman. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana, ya, kegenapan nubuatan ini di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman. Nanti akan kita lihat di pelajaran-pelajaran berikutnya. Tetapi saudara-saudara, ya, di sini sudah sangat jelas bahwa tujuan pembangunan kemah suci atau tabernakel itu supaya Tuhan tidak muak melihat kita. Ya, supaya Tuhan tidak muak melihat kita. Tetapi, ya, kalau kita beribadah dengan pola kerajaan surga atau pola tabernakel itu, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan Dia akan menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Dia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umatnya. Janji Tuhan bagi kita yang beribadah dengan pola kerajaan surga, dengan pola kemah suci, dengan pola tabernakel itu, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, apa yang harus kita takuti? Apa yang harus kita khawatirkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi masa yang sukar sekarang ini, virus corona, penyebaran virus corona, banyak korban jiwa saat ini. Sudah mencapai jutaan orang di seluruh dunia telah menjadi korban, artinya mati sia-sia, dikubur dengan sia-sia tanpa ada orang yang melayat, tanpa ada keluarga yang mendampingi. Ya saudara, betapa tragisnya orang-orang yang meninggal lewat virus corona ini. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, kalau Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka kita tidak perlu takut tentang hal itu. Tuhan pasti menjaga kita. Tuhan pasti melindungi kita dari virus corona. Dan Tuhan tidak membiarkan kita mati dan binasa. Tetapi kalau ada orang umat Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, mungkin melalui penyakit atau virus corona ini, itu berarti sudah merupakan seizin Tuhan. Dan mereka mendahului kita, ya, kembali ke rumah Bapa di surga. Itu semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi kita juga tidak menghakimi siapapun. Semua sudah ada di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, yang penting kita sekarang ini berjaga-jaga dan waspada. Sebagai kaum muda-mudi remaja, harus juga membangun hidup ini, membangun ibadah saudara sesuai dengan pola kerajaan surga, sesuai dengan kehendak Tuhan.
ya, bukan dengan kehendak kita sendiri. Nah, tabernakel akhir zaman itu, tabernakel akhir zaman, ya, yaitu tubuh kita sendiri, ya. Ini secara sederhana, tetapi nanti ada pengertian-pengertian lainnya. Ada nanti pengertian-pengertian lainnya yang akan kita pelajari setahap demi setahap. Tetapi secara sederhananya sekarang saya sampaikan kepada saudara, tabernakel akhir zaman itu adalah tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 5 ayat yang keempat, ya. Sebab selama masih diam di dalam kemah, ya, sekali lagi, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah, kata-kata kemah di ayat ini, kalau kita melihat di dalam terjemahan King James Version atau dalam bahasa Inggris, maka kemah itu adalah tabernakel. Tabernakel. Jadi sederhananya, sebab selama masih diam di dalam tubuh ini atau kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Tekanan apa? Tekanan hidup. Nah, ternyata tubuh kita ini disebut sebagai kemah. Ya, selama kita hidup di dalam tubuh ini, maka kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Tekanan itu, ya, berbicara tentang persoalan-persoalan hidup. Sekarang, saudara-saudara, oleh virus corona, banyak orang mengalami tekanan, penderitaan, dan kesukaran. Terutama yang sangat terasa saat ini adalah kelaparan, kurangnya kebutuhan hidup, karena penyebaran virus corona ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia dan seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan tutup, banyak kantor-kantor libur, banyak juga hotel-hotel yang ditutup, banyak juga, ya, karyawan-karyawan yang di PHK, sehingga orang tidak memiliki penghasilan, sehingga banyak orang yang tidak mendapatkan kebutuhan hidupnya, sehingga timbul kelaparan. Dan ini merupakan tekanan yang sangat berat yang sedang kita hadapi saat ini, saudara-saudara. Saudara kaum muda-mudi yang remaja yang dikasih Tuhan, ya, sekali lagi, selama kita masih ada di dalam kemah ini atau tabernakel ini, maka kita memang menghadapi tekanan-tekanan itu. Saudara-saudara juga pasti banyak tekanan yang saudara alami, baik di dalam rumah, ya, baik di dalam studi saudara, di dalam pendidikan saudara, di sekolah maupun di kampus atau apapun, pasti saudara merasakan tekanan. Apa maksudnya tekanan? Yaitu beban-beban hidup. Sebagai orang muda pasti memiliki beban hidup. Maka memang itu terjadi karena kita merindukan juga kemah yang sejati, tetapi masih hidup di dalam kemah yang fana ini, yaitu di dalam tubuh yang fana ini. Jadi intinya bahwa kemah suci akhir zaman ini adalah tubuh kita sendiri. Ya, seperti dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Ternyata akhir zaman ini bait Allah itu atau kemah suci itu adalah kita sendiri, itu tubuh kita sendiri, saudara. Maka di dalam tubuh kita ini juga, ya, Roh Allah diam, itu Allah sendiri diam di dalam diri kita. Asalkan kita menjadikan tubuh kita atau hidup kita ini sebagai kemah suci atau bait Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
Saudara sebagai kaum muda-mudi, saya berpesan supaya di masa hidup saudara ini, mulai dari anak-anak remaja, kaum muda-mudi remaja, ya, saudara harus menjadikan hidupmu itu sebagai bait Roh Kudus. Maka Tuhan hadir di dalam hidupmu. Tuhan senantiasa bersamamu. Tuhan senantiasa menyertaimu kemanapun engkau pergi, dimanapun kamu berada. Dan tentang cita-citamu, tentang masa depanmu, Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang memberkati masa depanmu. Tuhan yang memberkati masa depanmu. Tuhan yang memberikan masa depan yang indah dan penuh bahagia. Asalkan engkau menjadikan tubuhmu sebagai bait Roh Kudus atau bait Allah, yaitu tabernakel surgawi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Muliakan Allah dengan tubuhmu, maka Allah akan mempermuliakan engkau. Sekali lagi, muliakan Allah dengan tubuhmu, maka Allah akan mempermuliakan engkau. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tabernakel adalah hidup kita sendiri. Maka jangan pernah takut tentang masa depanmu, tentang cita-citamu, pendidikanmu pun sekarang yang saat ini seperti terkendala. Tidak usah khawatir saudara. Tapi ingatlah, kalau kita memahami firman bahwa waktunya sudah dekat, tentang kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Tentang kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi yang terpenting sekarang itu adalah kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita menjadikan hidup kita ini sebagai tempat Allah berdiam. Maka Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Maka kita juga siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua. Saudara-saudara, sekali lagi, jangan khawatir tentang masa depanmu. Tuhan yang bertanggung jawab atas masa depanmu. Ya, seperti di dalam firman Tuhan. Ya, orang siapa yang mengandalkan Tuhan, dialah yang akan berbahagia dalam hidupnya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya hanya pada Tuhan. Dia akan diberkati. Masa depannya akan diberkati oleh Tuhan. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kembali kami berdoa ya Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan ini Engkau mengajar kami, kaum muda, mudi, remaja GKTL Roy, tentang kebenaran firman-Mu, yaitu tentang tabernakel, kemah suci yang dibangun oleh Musa di padang gurun, dan itu merupakan bayangan dan gambaran dari surga. Maka hamba mohon Tuhan, Kau menerangi hati kami, Kau memberkati seluruh kaum muda-mudi remaja ini, supaya bisa memahami kebenaran firman-Mu. Dan yang terpenting supaya hidup mereka, tubuh mereka menjadi kemah suci, menjadi tabernakel surgawi. Engkau berdiam di dalam mereka, Engkau hadir di dalam hidup mereka, Engkau yang bertanggung jawab atas masa depan mereka. Kau yang memberkati mereka Tuhan, Kau yang membuat mereka berhasil dan sukses di masa-masa yang akan datang. Dan saat ini Engkau yang melindungi seluruh kaum muda ini dari virus corona, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari malapetaka. Kau nyatakan pertolongan dan perlindungan-Mu bagi mereka, dan berkat-berkat-Mu tercurah bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Salam.